Oke ya guys ya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan bahas mengenai beberapa pertanyaan dari para teman-teman Kura Tegal, teman-teman di subscriber. Nah itu banyak yang memberikan pertanyaan itu melalui sharing-sharing ya, melalui di komentar di YouTube channel, sama di Instagram, sama di langsung chat WA ke saya ya guys ya. Nah kita akan bahas satu persatu dan kita udah pilih-pilih pertanyaannya yang paling bagus ya dan yang paling menarik kita akan tampilkan di video ya teman-teman ya. Jadi untuk sharing aja biar teman-teman juga mengetahui kendala-kendala atau saran-saran yang bagus dalam pemeliharaan torto ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai dari pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Nah ini dari Bu Rangrang. Om, kalau sediain tulang sotong terus disimpan di kandangnya sampai habis, apa cuma sehari nanti diangkat? Terus kalau disimpan terus di kandang, apa nggak kebanyakan kalau kuranya makan terus sotong jadi penyebab bladder stone? Oke. Jadi kemarin-kemarin memang kita menyarankan untuk pemberian tulang sotong itu always available. Always available itu dalam artian harus tersedia di kandang ya teman-teman ya. Khususnya untuk kura-kura sulcata baby atau torto jenis yang lainnya, karena tulang sotong itu menyediakan kalsium ya guys ya. Jadi selain menyediakan kalsium, dia juga memberikan mengikis dari paruh kura tersebut ya teman-teman ya. Jadi sering ngegigit. Nah, kura-kura tersebut itu biasanya paruhnya itu gatel ya guys ya. Jadi dia suka ngegigit. Nah, kita beriin tulang sotong supaya ngikir paruhnya itu ngikir melalui tulang sotong tersebut. Itu harus always available. Nah, ini pertanyaannya, disimpan di kandangnya sampai habis apa cuma sehari nanti diangkat? Kalau saya itu ditaruh di kandangnya itu sampai habis, tapi itu habisnya juga lama banget sih teman-teman ya. Mungkin satu tulang sotong itu bisa berbulan-bulan ya guys ya. Jadi nggak selalu sebenarnya kura itu ngegigit terus kok. Jadi nggak apa-apa, aman ditaruh aja di situ. Terus ditaruh terus ya teman-teman ya. Terus apakah penyebab bladder stone? Enggak, sama sekali enggak. Jadi penyebab bladder stone itu bukan karena tulang sotong atau over kalsium yang terlalu banyak, sebenarnya enggak juga. Salah satu penyebab iya kalsium yang terlalu banyak, tapi kalau kura-kura tersebut biasanya dia juga menggigit-gigit tulang sotong itu karena pas lagi dia ada kebutuhan. Jadi kalau nggak kepingin juga dia nggak akan makan tulang sotong tersebut ya guys. Jadi faktor bladder stone itu banyak ya, ada di video-video saya sebelumnya. Salah satunya itu over pakan yang kurang berimbang, terus yang kedua adalah kandang yang terlalu sempit juga, terus yang ketiga adalah penyebabnya adalah kurangnya cairan ya teman-teman ya. Intinya itu adalah kurangnya cairan. Jadi kalau misal pada manusia itu kekurangan cairan itu bisa terjadi batu ginjal ya teman-teman. Itu sama juga teman-teman. Sebenarnya faktor utama adalah kekurangan cairan. Selain makro dan mikronutrisi yang harus dipenuhi juga, yang paling utama adalah kekurangan cairan. Jadi teman-teman kalau keep baby itu lebih baik teman-teman menyediakan tempat minum atau water dish di dalam kandangnya. Dan yang kedua adalah memberikan sering merendam ya teman-teman ya. Sering direndam, pagi boleh, sore boleh, sehari tiap hari boleh. Tiap hari satu kali, kalau nggak minimal 3 hari sekali. Kalau saya biasanya kalau nggak tiap hari 2 hari sekali sih teman-teman. Pada umumnya saya seringnya 2 hari sekali. Cuman kalau misal pas saya lagi ada waktu banyak ya tiap hari ya teman-teman ya. Itu juga untuk kebersihan dan kesehatan kura tersebut. Oke, lanjut lagi. Apakah kura MBD bisa sembuh jika diberi FF? Oke, nah ini pertanyaan juga bagus juga. Kura MBD itu apakah diberi FF bisa sembuh? Jawabannya bisa. Karena biasanya kalau kura MBD dia udah lama terkena MBD, kita nggak memperhatiin, lama-lama dia nggak, nafsu makannya turun dan dia nggak akan mau makan. Jadi solusinya untuk supaya dia makan ya kita harus force feed teman-teman, kita harus FF. Kalau nggak di FF
kura tersebut pasti mati teman-teman, karena nggak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dia. Jadi wajib di FF. Selain di FF bahan pakan, bahan panganan, contoh seperti pelet atau sayur atau sari buah, itu juga disertai dengan kalsium ya teman-teman ya, karena MBD itu adalah kekurangan kalsium. Jadi tulangnya itu lembek, plastronnya itu lembek, terus karapasnya itu juga nggak terlalu keras. Paling ini sih plastronnya ya teman-teman ya, plastronnya itu paling kelihatan kalau lembek. Jadi kita pegang aja udah gembur-gembur gitu teman-teman. Jadi itu wajib ya teman-teman ya. Selain di fosfat juga harus diberiin kalsium. Oke, jadi jawabannya bisa sembuh kalau kita fosfat. Oke, kalau daun kemangi bagus nggak? Nah ini teman-teman banyak sering yang nanya ya, daun kemangi, daun kelor, terus ada daun anggur atau daun apa. Kalau saya sendiri, saya nggak pernah ngasihin ya teman-teman ya. Jadi saya memberiin pakan untuk toko itu sesuai dengan pyramiding food yang ada di saya udah pernah upload di Instagram Kura Tegal bahwa itunya apa aja, sayur-sayurnya, jenis-jenisnya. Saya mengikuti paten baku sayur-sayuran yang ada di daftar tersebut ya teman-teman. Saya jarang sekali memberikan makanan yang aneh-aneh. Jadi saya ada best food juga, saya ada videonya. Itu saya ada videonya itu mengenai best food kura itu apa aja. Nah itu teman-teman boleh nonton di situ. Kalau selain itu saya nggak pernah kasih sih teman-teman. Kalau teman-teman pernah dapat referensi bahwa daun anggur, daun kemangi, terus daun jenis yang lain aman untuk kura, boleh aja dicoba teman-teman. Kalau saya pribadi sih saya nggak pernah ya teman-teman ya, karena daun best food itu udah banyak sekali teman-teman. Kita tinggal beriin aja itu setiap hari juga diseling-seling dari Senin sampai Minggu juga nggak akan habis teman-teman daun-daun atau sayur-sayuran best food itu. Jadi saya nggak pernah coba-coba sih. Kalau teman-teman mau seperti di alamnya teman-teman, kura itu di alamnya itu makanya rumput teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin seperti di alamnya lebih baik dikasih aja rumput terus teman-teman, seperti itu. Jadi karena kura-kura itu pets, itu hewan peliharaan di kita ya, kita memberikan makanan adalah mendekati, setidaknya kita mendekati apa yang ada di alam. Jadi misal di alam rumput ya kita kasih rumput-rumputan juga, terus kita kasih sayur-sayuran juga, karena sayur-sayuran itu fumak, seperti sayur fumak dan somak itu juga bagus teman-teman. Tinggi serat juga untuk kura-kura itu bagus ya teman-teman ya. Jangan beriin satu macam sayur, tapi kita kasih variasi sayur yang banyak. Terus beri juga rumput-rumputan, karena pada dasarnya grassland tortoise itu adalah pemakan rumput ya guys ya. Jadi teman-teman harus memberiin rumput juga ya. Oke. Terus lampunya itu meskipun cuaca hujan pakai lampu UVB doang pun. Untuk cuaca bentar lagi ini masuk musim hujan, teman-teman harus sedia lampu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman anti lampu-lampuan klub seperti wah di alam aja nggak ada lampu, wah di sini juga nggak ada lampu ya, itu sih monggo ya teman-teman ya. Untuk persentase kehidupan, kalau teman-teman boleh mau tahu juga persentase kehidupan tortoise di alamnya itu juga sangat rendah ya teman-teman ya. Jadi misal dari 100 tetesan anak baby tortoise itu di alam, kemungkinan survival itu mungkin hanya 25-30% teman-teman. Jadi monggo sih teman-teman kalau ingin menganggap pemeliharaannya seperti yang di alam, silahkan sesuai teman-teman aja. Mungkin barangkali mendengar referensi yang dari yang lain bahwa di alam aja nggak ada lampu kok, di alam aja nggak ada ini, ya udah silahkan gitu. Cuman kalau saya sendiri, lampu itu penting ya teman-teman. Karena lampu itu apabila musim hujan adalah pengganti dari matahari. Karena kadang dalam satu minggu itu hujan terus menerus dan nggak ada matahari, kita nggak sempat menjemur, ya kita menyediakan lampu. Stok juga sekarang lampu itu bagus-bagus teman-teman. Itu sebagai pengganti spektrum sinar matahari. Walaupun memang matahari terbaik, cuman kalau memang nggak ada matahari ya kita menggunakan lampu ya. Jadi kita manfaatkan teknologi itu dengan baik ya teman-teman ya. Oke, kalau jawaban saya lampu itu sangat penting. Untuk lampu UVB itu menyala dari pagi sampai sore hari, dan untuk lampu UVA itu menyala dari sore sampai malam hari. Apabila suhunya drop, suhunya tidak di bawah dari 27 derajat, teman-teman wajib menggunakan UVA karena supaya tetap hangat di kandangnya ya teman-teman ya. Sebenarnya fungsi lampu UVA itu hanya untuk penghangat kandang. Yang paling penting adalah lampu UVB, karena lampu UVB adalah spektrum yang sangat dibutuhkan untuk metabolisme ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sering menanyakan ini, teman-teman harus nonton video ini ya. Lampu UVB itu sangat penting. Oke guys,
Terus mengenai yang Forceed itu, yang pilek itu obatnya apa? Obatnya itu saya memberikan ada 3 obat, teman-teman boleh memilih. Yang pertama adalah Spectra, itu ada di toko burung. Yang kedua adalah Super N. Yang ketiga adalah Bytril 5%. Ini semua kandungannya tuh sama, jenis antibiotik enrofloxacin. Sama, itu adalah bakteri, untuk antibiotik menghilangkan bakteri, segala jenis bakteri ya teman-teman ya. Jadi baik bakteri buruk dan bakteri jahat itu, baik bakteri baik dan bakteri jahat itu semua pasti kalau kena antibiotik ini mati ya teman-teman ya. Jadi kita hancurin semua bakteri dulu, habis itu baru kita treatment lagi ya teman-teman ya. Karena kura-kura memang kalau lagi sakit itu, pilek maupun pencernaan itu biasanya penyebabnya adalah dari bakteri ya teman-teman ya. Bakteri kalau nggak virus, jadi kita pengobatannya menggunakan antibiotik. Cuman teman-teman kalau misal takut cara memberikannya gimana, lebih baik teman-teman harus ke vet, ke dokter hewan untuk meminta rekomendasi obatnya, penggunaannya seperti apa. Teman-teman langsung ke sana aja. Cuman saya hanya memberikan tutorial aja ya teman-teman, karena ini berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun dalam menangani kura-kura sakit itu. Cuman saya juga sering ke dokter, juga penanganannya seperti itu teman-teman. Jadi saya sharing itu berdasarkan penanganan dari dokter. Cuman setiap torno itu beda-beda, besar kecilnya juga beda-beda, dosisnya juga beda-beda teman-teman. Jadi teman-teman jangan pukul rata semua ya, satu tetes semua, satu tetes enggak. Jadi tergantung berat dari torto tersebut ya. Oke guys, jadi teman-teman sebelum memberikan obat, teman-teman konsultasi dulu ke saya boleh, tanya-tanya dulu boleh. Cuman lebih baik lagi, lebih bagus lagi teman-teman langsung aja ke dokter, karena ke dokter itu pasti mereka memiliki pengalaman lebih tinggi ya, karena mengobati tortoise itu mungkin udah lama ya teman-teman ya. Oke. Nah ini ada satu lagi dari Aryo Ramadhani, pendakian Gunung Sumbing ya teman-teman ya. Ini bahas juga mengenai gunung juga ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan juga dan sering ditanya juga di kolom komentar. Info di basecamp ada penyewaan tenda? Enggak bang, di basecamp itu tempat pendaftaran untuk simaksi pendakian juga ada tersedia penyewaan juga ya. Selain tenda ada juga perlengkapan lain. Jadi teman-teman barangkali nggak bawa tenda, teman-teman boleh langsung sewa di sana. Dan yang kedua adalah mengenai surat sehat. Surat sehat itu bisa didapat langsung di on the spot di basecamp. Jadi di basecamp itu ada pemeriksaan kesehatan. Jadi teman-teman bisa langsung cek kesehatan di sana. Karena lebih efektif seperti itu ya. Jangan pemeriksaan sehat itu di puskesmas, di rumah atau di rumah sakit 1 hari sebelumnya. Jadi lebih baik teman-teman langsung aja ke sana, karena di sana ada pemeriksaan kesehatan. Jadi kondisinya lebih up to date ya teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung aja ke sana. Oke guys, saya rasa itu aja pertanyaan-pertanyaan dari subscriber yang kita udah kumpulin yang bagus-bagus. Teman-teman, thank you teman-teman yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke guys, salam dari Binjai.